قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang sesi keberapa? 9. Berarti sampai sesi ke-9. Dosa memakan riba. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan mengurangi. Al-Baqarah ayat 278-279. Allah Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang memasukkan setan lantaran tekanan penyakit gila. Juga firman-Nya, orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 5. Ini adalah ancaman yang besar, yaitu kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang Anda lihat, bagi orang yang kembali menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan ada tambahan juga 2 orang yang menjadi saksi dan suruh tulisnya, dan isnadnya adalah sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Taib. Kita lihat riba. Di sini disebut aklur riba. Adapun pembahasan ayat itu nanti silakan dilihat, renungkan surat Al-Baqarah 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. Sak halaman. Itu bahas ayat riba saja sendiri. Dari ayat berapa tadi? 275 sampai 281. Itu baca satu halaman sendiri. Setelah itu halaman membicarakan satu halaman lagi, membicarakan tentang masalah utang. Lihat di mushaf itu ya. Coba lihat dari ayat 275. Sini dari ayat 275 ya. Dia 275 malah setelahnya. Kita lihat dari ayat 275 yang ayat berikutnya itu. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Apa maksudnya ini? Dicatat Al-Baqarah 275 membicarakan keadaan pemakan riba saat bangkit dari kubur. Ibnu Katsir katakan orang yang makan riba, sebenarnya istilah makan riba ini bukan sekedar makan, namun memanfaatkan riba. Bisa jadi nggak dimakan, diapain? Dikembangkan lagi, diinvestasikan.
Bisa jadi dimakan, kemudian atau dia salurkan untuk yang lain gitu. Bukan dia manfaatkan riba, akan dibangkitkan dari kubur seperti orang yang terkena ayan saat berdiri. Ia bertindak serampangan, kata Ibnu Katsir, karena kerasukan setan. Saat itu ia sangat sulit berdiri. Kenapa hukuman untuk orang yang kesurupan, orang yang makan riba seperti ini kok jadi kesurupan? Jadi seperti orang gila. Kenapa kira-kira? Dia buat orang stres nggak itu rentenir itu? Orang jadi stres nggak? Orang jadi gila nggak gara-gara dia? Nah, maka balasannya sama. Karena dia buat orang lain tuh jadi stres tuh gara-gara dia, maka hukuman bagi dia di akhirat juga sama ketika bangkit dari kubur. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena dia buat orang jadi stres kan? Stres, gila. Maka keadaannya harus sama nanti ketika bangkit dari kubur nanti pada hari kiamat. Nah, terus lihat tadi ayat 275. Ayat 276 itu menjelaskan tentang yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah hancurkan riba. Maka riba itu selalu tidak kekal, enggak langgeng. Hancur, sedangkan sedekah langgeng, terus bertambah, hartanya tambah berkah. Kalau riba enggak. Hancur. Makanya ada yang biasanya bangun bisnis awal itu bagus sekali berkembang. Kemudian ditawarkan dapat pinjaman riba, dia ambil pinjaman tadi, ikut pinjaman tadi. Akhirnya hancur loh berusahanya. Pas mulai pinjam riba tadi, awalnya enggak. Tahu si Sabtu Hari tahu? Ya, itu bisnis awalnya itu dulu berkembang itu. Kemudian dia pinjam riba, baru dia cerita itu baru hancur lebur dia. Hancurnya dari situ. Sampai MM-an itu utangnya. Dan juga dulu ada yang sekarang itu jadi ownernya Zahir Accounting, tahu? Zahir Accounting? Enggak tahu? Ya, kurang gaul ini ya. Yang biasa alat hitung-hitung pakai aku ini loh, untuk hitung-hitung mudah untuk laporan keuangan itu loh. Zahirnya tahu, pemiliknya itu orang Lombok. Itu dulu juga sama, dulu punya usaha percetakan, terus dipinjamin utang riba, bangkrut habis-habisan. Kemudian dikerja lagi, buka usaha lagi. Nah itu lahir Zahir Accounting tadi, baru nasi utangnya tadi yang riba tadi. Baru kemudian ditawarin lagi untuk pinjam lagi, dia gak mau. Dikejar-kejar itu sama rentenir atau bank lah, gak mau lagi untuk itu. Riba itu membuat harta itu jadi hancur lebur. Itu ayat 275. Ayat 276. Sekarang ayat 277 membicarakan 277 suruh meninggalkan sisa riba. Sama juga dengan 278 di dalam ini bahasan beliau di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Disuruh meninggalkan sisa riba. Berarti sini kita sudah tobat, terus ada orang yang masih punya utang mau lunasi ke kita. Ada tambahan riba, tinggalkan tambahan riba tadi. Cukup ambil yang jadi milikmu saja, yaitu utangnya tadi tanpa tambahan riba. Lalu dikatakan wa man ada faulaika sabun narihum fiha khalidun. Orang yang mengulangi, artinya mengambil riba lagi padahal sudah tahu tentang hukumnya, maka orang itu adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Artinya hukumannya berat walaupun tidak kekal selamanya. Nah, sekarang pengetahuan sekilas, yang jelas ini ada dosa laknat juga. Laknat di sini bagi 5 golongan ya. Pelaku riba ini yang dukung riba berarti, yang dilaknat 5 orang, totalnya ada 4 golongan. 1, yang dilaknat dalam hal riba, pemakan riba, rentenir. 2, penyetor riba, mukilahu, berarti apa? Peminjam. 3, wa katibahu, pencatat, berarti apa? Sekretaris.
Kemudian yang keempat, saksi. Ada 2 saksi ketika itu. Totalnya ada 5 orang, namun ada 4 golongan. Diulang. 1 apa? Makan riba. 2 peminjam. 3 pencatat. 4 2 saksi. Baik. Itu pendukung. Berarti yang jadi cleaning service-nya gimana? Cleaning service-nya dia cuma nyapu-nyapu saja. Kena nggak? Kena di bagian mana dari 4 tadi? Gajinya dari? Kan dia gajinya karena bersih-bersih. Apa? Nah, kecuali ada tugas tambahan itu tadi. Dia terima proyek ngecat gedungnya gitu. Ada kaitannya dengan ribanya? Nggak ada. Namun baiknya nggak diterima. Nggak diterima pekerjaan kayak gitu. Nanti dia lama-lama ridho juga dengan perbuatan riba. Sah-sah saja, fine-fine saja. Namun dari sisi gaji dia nggak kaitan langsung itu. Karena 4 ini yang kaitan langsung ya kan. Ada yang makan, ada yang pinjam, terus ada yang catat kan. Transaksi langsung dia catat itu. Jadi tellernya masuk kan? Masuk. Terus yang jadi saksi. Jadi saksi contohnya apa ini saksi? Nah, surat perjanjian dia ikut serta di situ untuk jadi saksi tanda tangan. Atau dia punya sesuatu yang jadi jaminan dipakai, dia rela ini suratnya atau apanya jadi jaminan itu dipakai untuk pinjam uang riba. Mendukung berarti. Sekarang riba itu artinya apa? Riba secara bahasa artinya tambahan. Riba secara bahasa itu artinya tambahan. Maka yang dalam ayat dikatakan wa yurbis shadaqat. Dan sedekah itu jadi riba, maksudnya jadi tambah. Yamhaqullahu riba, malah riba yang hancur, sedekah yang bertambah. Padahal orang kira riba itu yang bertambah, namun hakikatnya riba yang hancur, sedekah yang bertambah. Terus secara istilah riba adalah tambahan pada sesuatu yang khusus atau komoditas khusus. Nah, kalau bahas riba nanti panjang lebar lagi nanti kepada macam-macamnya. Namun saya nggak jelaskan semuanya. Intinya kalau dari pengertian tadi misalnya tambahan yang khusus. Contoh, komoditas ribawi itu ada 6. 1. Emas. 2. Perak. 3. Enggak, ini disebutkan dalam hadis. Gandum halus. Gandum halus. 4. Gandum kasar. 5. Kurma. 6. Garam. Coba diulang. Satu apa? Emas. 2. Perak. 3. 4. 5. 6. Diingat ini satu kelompok namanya.
Ini mata uang. Ini satu kelompok lagi. Ini makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ingat, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Pembagian ini penting. Berapa tadi totalnya? 6 ya. Enam kan? Totalnya 6 ya. Emas perak berarti mata uang. Nanti mata uang lainnya masuk. Contoh, kenapa pembagian ini penting? Emas ditukar dengan emas. Saya emas barter dengan emas. Syaratnya ada 2 yang mesti dipenuhi. 1, ya dan biyadin. 2, mislan bi mislin. Apa maksudnya dan biyadin? Tunai. Apa maksud mislan bi mislin? Sama jumlahnya. Syaratnya apa? Emas tukar dengan emas. Contoh, emas 20 karat ditukar dengan 24 karat. Nah, syaratnya harus apa? Tunai. Ya dan biyadin. Nah, ente punya emas, saya punya emas, tukar langsung. Ya dan yad, tangan saya, tangan kamu. Itu yad itu artinya tangan. Artinya tunai. Ada barangmu, ada barang saya. Saya punya 20, saya tukar dengan 24-mu. Tunai. Mislan bimislin berarti kalau di sini 1 gram, di sini juga harus 1 gram. Ini namanya komoditas ribawi. Jika ini dilanggar, 1 gram di sini dia mintanya enggak dong. Kamu dapat 1 gram, di sini harus 2 gram dong. Berarti lebih tak? Lebih ditukar dengan yang kurang di sini, tidak sama, ya kan? Tidak sama. Maka terjatuh dalam apa? Riba. Riba, ribanya namanya riba fadl. Riba karena ada penambahan. Ini secara umum dulu kayak gini. Nanti kalau emas dengan perak ditukar syaratnya cuma 1, yaitu ya dan biyadin, tunai saja. Sekarang kita ganti ini sama dengan mata uang lain. Coba ini ganti ya. Contoh, rupiah 100.000 ditukar dengan rupiah 10.000. Syaratnya apa? Tunai. Ada 100.000, ada pecahan 10.000. Terus mislan bismislin, jumlahnya harus sama, nggak boleh kurang. 100.000 kok kamu kasih saya 90.000 aja. Kalau kurang berarti jatuh dalam riba, ada yang lebih. Contoh. Namun kalau rupiah ditukar dengan uang real, nanti syaratnya cuma 1, tunai, karena jumlahnya nggak sama. Namun kalau rupiah dengan rupiah syaratnya 2. Begitu. Ini baru riba dalam masalah riba buyu', riba dalam jual beli.
Belum riba dalam utang piutang, riba duyun. Riba duyun itu kaidahnya riba utang piutang ya, yang sering. Riba apa namanya? Duyun. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat atau tambahan maka dihukumi riba. Ini sepakat ulama. Nggak boleh diselisihi. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau tambahan, maka itu adalah riba. Pinjam uang 1 juta, kembalikan 1 juta 10.000. Tambahannya berapa? 10.000. Saya pinjam uang pada ini tukang angkringan pinjam uang ke saya. Nah, gitu aja, gampangan. Terus selama kasih modal lah misalnya ya. Terus selama saya makan di warungnya, datang ke warungnya digratiskan terus. Utang belum lunas. Pak, wis ora apa-apa, Pak. Gratis wae. Ya. Saya nggak suruh dia gratiskan, tidak. Namun ini dalam masalah, ini masih dalam proses pelunasan. Para ulama masih nganggap ini riba juga. Berarti dia makan angkringan riba. Hah? Iya. Karena suatu waktu nanti bisa dia tuntut ini. Pak, masa saya nggak dikasih keringanan dong? Kemarin saya kasih kamu makanan gratis, masa saya nggak dikurangi utangnya gitu. Mungkin lagi kan? Ini sulit. Masih dalam proses apa? Pelunasan. Satu lagi contoh. Mumpung anak-anak bikers nih. Kredit motor. Datang ke ada berapa pihak? Dealer. Apa meneh? Leasing. Ini bikers. Nah. Hah? Bikers lah ya. Motor 50 juta. Beli dia 50 juta. Oh Pak, bisa nyicil enggak? Saya cuma punya uang sekian nih. Berapa uangmu? 20 juta. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Maka dia kontak. Si dealer ini kontak leasing. Pak, ini ada bikers A itu. Ya, dia mau beli motor ini 50 juta. Oh iya, enggak apa-apa. 50 juta ya saya bayar dulu kan. Dia bayar dulu 50 juta. Habis itu bikers setiap kali nyicil dengan motornya datang gitu, buka helm, datang ke leasing tadi. Totalnya tiap cicilan sampai nanti 75 kali cicilan 75 juta. Itu. Aslinya berarti apa? Aslinya leasing kan sudah lunasi, berarti ya leasing transaksinya dengan dealer ini kan, ya dah. Namun yang jual motor siapa coba? Leasing punya motor nggak? Enggak. Berarti aslinya
Leasing ini pinjamkan uang ke sini 50 juta disuruh kembalikan 75 juta. Iya kan? Pertanyaannya, leasing punya motor? Kalau punya boleh. Di dunia nyata nggak punya. Iya toh? Iya. Berarti dia sejatinya pinjam uang 50 juta, nyicil sampai 75 juta. Berarti apa? Nah, berarti kerja di leasing kayak gitu boleh nggak? Tidak boleh. Kerja di dealernya? Nah, masih ragu-ragu toh? Karena dia dukung tadi kan? Nah, biasanya juga kalau dealer itu dia pingin ini ya, lebih keuntungannya lebih besar kalau dia kasih ini kan, cicil kan? Iya tuh daripada cash kan? Iya. Malah cashnya malah sudah selitkan ya, iya. Itu. Dia cari yang leasing itu. Hati-hati. Yang biasa layani konsumen apa namanya? Apa? Sales. Nah, sales-salesnya itu hati-hati itu. Nah, berarti kamu kalau tanya, saya jadi sales untuk ini gimana? Oh, tergantung kamu layani apa yang banyak. Kalau kamu kerjanya cari untuk leasing terus, oh makan riba, kamu dukung riba. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. DP barang inden. Belinya cash boleh. Ya. Terus. Pinjam uang dari kantor. Nyicilnya bayarnya kemana? Nyicilnya bayar ke kantor. Gak ada tambahan? Boleh. Gak ada denda? Gak ada, boleh. Minjam uang besar untuk usaha. Ada riba nggak? Nggak ada ribanya. Nggak ada riba. Pinjam segitu bayar segitu. Nggak ada pihak ketiga? Nggak ada. Boleh. Boleh. Pinjam ke siapa yang mau itu? Maksudnya pinjam ke siapa gitu loh. Sekarang orang nggak mau kayak gitu kecuali kasih bunga sekian persen ya. Jarang itu kayak gitu. Terus. Terus resign. Tapi masih punya tabungan. Tabungan di? Tabungan hasil kerja dulu. Di asuransinya? Hasil kerja di asuransinya. Iya. Oh, tabungannya tempat lain, tapi itu hasil kerja di asuransi. Baik. Terus dipakai untuk modal usaha karena nggak punya pekerjaan lain. Itu gimana, Ustaz? Terus ada lagi. Usahanya sudah jalan apa belum? Baru jalan sebentar. Sebulan. Sudah dipakai. Sudah jalan ya. Terus itu gimana hukumnya tentang usaha tadi? Sama satu lagi Ustaz. Jadi habis resign kan masih ada kayak tunjangan, tapi dihitungnya pro rata. Itu kita masih otomatis masuk ke rekening kita. Itu gimana? gak dimanfaatkan. Tunjangan itu gak dimanfaatkan. Namun yang pertama ini tobat dari asuransi tadi. Namun karena masalahnya usaha ini antum jalankan. Yang pertama itu dari harta yang bermasalah. Dari sisi itu bermasalah. Namun dia tumbuh nanti dapat penghasilan dari yang halal, namun dengan uang yang bermasalah. Hasilnya jadi halal. Hasilnya jadi halal. Hasilnya ya. Namun proses awalnya itu yang bermasalah. Sama seperti ada yang mau modal usaha namun pinjam uang riba. Pinjam uangnya salah. Namun karena dia kalau rugi dia nanggung sendiri, pihak bank juga nggak mau nanggung, maka keuntungan jadi miliknya mutlak. Gitu. Jadi jalankan usaha tadi, mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya dulu, ya, dan tidak diulangi lagi. Baik. Peminjam di tempat riba, meminjamkan. Kita peminjam.
Tapi istri kita nggak setuju kan? Kalau kita menjual aset itu, Kita menjual aset, istri nggak setuju. kita pengen Cari lain lagi. nampaknya kalau kita menjual aset rumah tangga kita akan rusak kan? Istri itu yang dinasihati itu kayak gitu. Ngel-ngelan ya. Hah? Harus jual aset gitu. Iya, gimana lagi mau cepat selesai ya berarti harus kayak gitu. Masalah carinya gampang Pak. Iya, gayamu. Aduh. Harus nasihati istrinya. Nggak boleh dukung maksiat, dia harus jadi nasihati. Dan jadi istri harus dukung aja, manut aja. Ada lagi? Satu lagi, ya, sudah azan ya. Pak Iwan. Gitu Ustaz. Saya belum kredit motor. Itu belum tahu hukumnya riba. Kredit motor belum tahu hukumnya riba. Alhamdulillah sudah tahu. Tapi begitu 3 bulan kemudian, 3 bulan lunas, kita tahu hukumnya riba. 3 bulan kemudian tahu hukumnya riba. Terus Atau kita lunasi itu hukumnya si motor itu gimana? sudah jadi motor Pak Iwan. Sudah lunasi kan? Mau lunasi terus dah? Ya sudah jadi motor Pak Iwan. Berarti bisa dipakai. Bisa dipakai. Jadi ini ujung-ujungnya bisa dipakai, namun dosanya riba tadi awalnya. Nah motornya mau jadi motor jenengan, namun rugi jenengan karena bayar lebih. Gitu. Satu lagi terakhir. Ustaz, bagaimana mendakwahi orang tua yang masih melakukan riba? Orang tua masih lakukan riba, nasihati pelan-pelan terus sampai sadar orang tua. Terus lagi satu Ustaz, misalkan kita Bangun membangun rumah rumah dengan riba, dengan riba. namun sekarang sudah lunas. Ya sudah sama dengan motor Pak Iwan tadi ini. Iculan motor ke rumah. Baik, itu saja kita cukupkan. Nanti kita penutupan setelah kajian malam Kamis nanti di sana aja. Namun barang-barang jenengan nanti segera turun nih dibereskan itu. Nanti simba-simba pada makan di bawah itu. Ya. Dibereskan maksudnya dirapikan aja. Taruh di pinggir-pinggir nggak apa-apa. Tapi mereka biasanya makan di bawah nanti setelah sholat maghrib. Baik, demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.